selamat pagi Bro and Sis, ketemu lagi dengan saya Hadi, saya host dari HS Channel. Hari ini saya mendatangkan seorang tamu yang sangat spesial nih. Wah, spesial. Ya, kenapa saya bilang spesial? Karena untuk mengundang Bro Nanang ini sangat susah, karena mungkin karena kegiatannya yang sangat padat, ya jadi susah untuk diminta waktunya. Saya padahal sudah hampir seminggu minta Bro Nanang untuk mampir ke sini, tapi karena kesibukannya jadi susah, maka saya bilang spesial. Oke, selamat pagi Bro. Pagi, Bro Adi. Feeling? Very good. Very good. Oke, Bro Nanang, ada beberapa pertanyaan yang memang sudah saya susun dari Bro and Sis yang ada di luar sana, ya. Jadi ada sedikit pertanyaan-pertanyaan lah buat Bro Nanang. Tapi sebelumnya mungkin Bro and Sis belum kenal dengan Bro Nanang, silakan Bro Nanang memperkenalkan diri. Baik, izin komunikasi. Baik, selamat pagi, Bro and Sis. Nama saya Dwi Jaya Wardana, nama lengkapnya. Panggilan di sini di rumah sering dipanggil Bro Nanang. Saya kelahiran Pamekasan tahun 81, ya. Dan saya sudah beristri, alhamdulillah. Masih satu. Alhamdulillah sudah. Mau dua Bro ya? Enggak, alhamdulillah sudah satu. Anak saya sudah 4. Dan sekarang tinggal di Pamekasan. Tinggal di Pamekasan. Oke. Bro Nanang, yang saya tahu kan, mau maaf nih sebelumnya, Bro Nanang ini kan recovery addict, ya, mantan pecandu, ya. Bisa gak sih menceritakan sedikit sejarah Bro Nanang dari awal kenal narkoba sampai akhirnya bisa pulih, sedikit aja. Baik. Awal saya kenal narkoba itu dari alkohol awalnya. Alkohol itu tepatnya tahun 89, kelas 4 SD-nya. Jadi alkohol dulu karena tetangga itu sering mabuk, ya, di daerah-daerah. Jadi Pamekasan. Ya, saya waktu masih kecil, masih SD. Nah, itu sering dicekokin gitu. Sini. Kemudian mulai aktif di SMP. Jadi minum itu mulai aktif di SMP. Berhenti pas masuk SMA saya di Jember. Jadi berhenti total. Berhenti cuma 1 tahun. Kumat lagi. Dan untuk pil benzo, koplo gitu, kayak double L kayak gitu. Kalau bukan double L nya, ya sebangsa Dias gitu. Oh, ya. aja saya paham. Nah, yang itu mulai tahun 2003 2004 ya. Dan kenal sabu 2006. Semenjak saya kenal sabu, pil dan miras itu saya tidak suka. 2006 kenal sabu sampai 2007 sampai 2010 itu ketahuan orang tua. Kemudian saya pindah lagi ke Jember, gitu. Berhenti total. Kemudian tahun 2013-14 itu mulai ngerambah ke minum lagi. Ya sering ke kalau singsong gitu. Nyanyi gitu, karaoke. Itu kan suguhannya mesti seperti itu gitu ya. Nah, miras lagi. Dari miras itulah pulang karena takut terlihat istri mabuk gitu. Jadi menggunakan sabu kembali. Iya. Jadi on off ya Bro, kayak stop kontak gitu kan, naik turun ya. Oke, Bro Nanang, dari cerita Bro Nanang tadi kan banyak narkoba yang sudah pernah Bro Nanang pakai. Dan setahu saya kan narkoba dibagi dari 3 jenis, ada depresan, ada halusinogen, ada stimulan. Ya, dari jenis-jenis yang saya sebutkan tadi, apa saja sih yang pernah Bro Nanang pakai? Ya awal penggunaannya dari depresannya.
Depresannya. Depresannya karena di alkoholnya itu. Hmm. Kemudian depresan lagi untuk benzonya itu. Kemudian baru ke stimulannya, sabunya gitu. Nah, pernah nyoba untuk halusinogen itu ganjanya itu cuma 1 kali. Udah nggak cocok ya udah nggak mau. Ternyata nggak mau. Untuk putas sama sekali, heroin sama sekali nggak. Oh enggak. Jadi Karena hanya nggak tahu. hanya depresannya saja ya. Jadi Ya, sama stimulan. sama stimulannya. Jadi obat-obatan, alkohol dan sabu seperti Iya. itu ya. Oke. Nah, terus untuk berenang lagi nih, karena cuma berenang bintang tamu sini. Sama berenang menggunakan narkoba, ya kan? Terus buat berenang ini, alkohol ini termasuk nggak sih dalam jenis narkoba? Kalau dulu sebelum saya tahu ya dari tempat rehab ini, ya nggak masuk ya kalau dulu ya. Dan setelah saya direhab itu baru saya mendapatkan pengetahuan bahwa alkohol itu termasuk juga dan narkoba. Jadi Termasuk juga berarti? Iya, malah itu mother of drug, jadi ibu dari semua jenis narkoba. Oh gitu. Oke. Jadi dilihat dari awal dari penggunaan kan guna alkohol gitu. Oke, jadi gini Bronsis, yang memang Bronsis kira alkohol itu beda dengan narkoba, taunya alkohol itu juga memang sebenarnya termasuk dalam golongan narkotika. Iya, ya. benar sekali. Bahwa alkohol itu bahkan lebih bahaya bro ya dibanding jenis narkoba lainnya ya. Iya, lebih bahaya. Makanya dibilangnya alkohol itu adalah mother of drug, ya ibu dari semua jenis narkotika, ya seperti itu. Oke, Bro Nanang. Selanjutnya, Siap. ya, mulai kapan sih Bro Nanang ada keinginan untuk berhenti menggunakan narkotik? Ini ya, keinginan itu lama sebetulnya. Jadi tahun 2010, sebelum 2010 sih. Walaupun itu hanya 1 detik 2 detik ya. Itu capek aku. Pas waktu ditipu, saya dapat barang terus barangnya ada campurannya itu, udah nggak mau lagi aku. Terus barang sudah habis, udah nggak mau lagi. Gitu. Tapi, memang pikiran saya bukan saya yang mengendalikan gitu, mengendalikan tapi lebih dominan adiksi saya. Lebih dominan itu adiksinya ya Iya, yang mengendalikan ya. Yang mengendalikan. Oke, jadi hanya saat ya ada keinginan untuk berhenti. Iya, hanya sesaat. Oke. Kemudian kumat lagi. Satu lagi Bang Nanang, masih ada beberapa pertanyaan nih, banyak. Siapa sih yang menganjurkan Bang Nanang untuk ikut rehabilitasi? Oh iya, siap. Jadi dulu ini ada teman rasa saudara karena istrinya juga saudara dari saya. Gitu. Waktu itu di Jember sama-sama menggunakan. Namun dianya pulang dulu, jadi domisili Pamekasan. Jadi pulang dulu di Pamekasan, kemudian dia direhab. Karena dia direhab, kemudian nggak kuat ya, dia lari dari rehab. Kemudian pas waktu itu saya pulang dari Jember, ketemu saya, terus saya ngece gitu, wah kayak gitu aja nggak kuat gini. Oh ngeledek gitu ya? Ngeledek gitu. Oh iya, kamu harus direhab gitu. Lah dapat berapa hari? Dia laporan sama ibu saya. Bahwa Bang juga terpakai gitu? Iya, enggak di rehabnya itu. Oh di rehab. Kalau makai udah tahu. Oh ya tahu. Jadi ya itu dia cerita segini ya bahwa makanya lebih batas lah sehingga orang tua langsung ke Jember jemput istri sama anak dibawa ke sini sehingga saya mau nggak mau ya ikut ke sini dengan terpaksa berarti ya? Ya kemudian gimana mau rehab gini itu siapa temenmu sudah pulih kalau direhab. Iya, siapa takut gitu. Akhirnya masuk tempat rehab. Nah, cuma waktu itu teman saya ngomong enak kalau direhab. Kalau direhab itu nggak langsung diputus, nanti ada dikasih sedikit-sedikit. Setelah saya masuk di sana, saya lihat ada kardinalus ya, no drug. Wah, dibucu ya. Berarti tidak boleh menggunakan narkoba gitu, sama sekali. Gitu. Iya itu. Berapa lama tuh Bu di rehabilitasi? Kalau di peraturannya di minimal 6 bulan.
Nah, saat itu istri menganjurkan untuk ya sebentar aja kamu ya di situ, paling 1 bulan. Terus lihat dari perkembangan 2 bulan saya nggak hafal-hafal karena Bob syndrome. The three step itu nggak hafal saya 2 bulan. Ya karena Bob syndrome saya. Jadi apa-apa ini sama dengan pikiran program konyol. Jadi saya bilang, ini aliran apa sih kan gitu ya. Jadi ngomong keras mau makan apa bukan baca doa ya baca doa tapi juga menyertakan apa kata-kata yang belum pernah saya dengar gitu. Tuhan berikan kedamuan sambil apa teriak-teriakan gitu. Ternyata yang di CIC itu kan harus jadi sebelum makan dia harus setor doa kedamaian 3 step itu. Nah, karena bos syndrome saya ya itu nambah. Tapi saya gimana ini perkembangannya memang terlalu ini apa ya nggak menunjukkan bahwa saya itu ingin berubah. Gitu. Jadi agak lama gitu. Agak lama. Ada sekitar 6 bulan atau setahun? Kalau peraturannya 6 bulan, cuma saya di sana untuk jadi sampai diangkat menjadi asis itu 1 tahun lebih. Setahun lebih. Jadi, 1 tahun lebih. Jadi ikut rehabilitasi sampai setahun lebih gitu ya? Iya. Apa saja sih bro yang udah didapat dari rehabilitasi? Yang saya dapat, alhamdulillah, jadi dari 4 struktur ya, pembentukan tingkah laku itu mulai saya pulihkan, pengendalian emosi dan psikis saya mulai bisa untuk mengelolanya menjadi efektif dan efisien dan efektif. Kemudian pengembangan pemikiran saya yang dulu jarang saya gunakan untuk apa ya, berpikir, menghafal, itu yang digunakan karena digunakan untuk bagaimana caranya menggunakan dan mendapatkan lebih dari sebelumnya kan. Di sana itu ada memorization, jadi mengasah kembali ya, ingatan-ingatan, jadi terus mengasah lagi bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat, memilah dan memilih dengan bijak gitu. Dan banyak hal lah dari mulai program itu dari mulai tidur dari bangun tidur itu sudah program sampai tidur lagi, dari mulai bangun tidur pagi subuh sampai tengah malam sampai tidur lagi full program gitu. Padat berarti bro sana ya? Padat. Jadi kan sudah banyak nih program yang Bro Nanang dapat di sana ya kan, terus Bro Nanang juga sudah menjadi seorang konselor edik. Kenapa saya bilang konselor edik karena Bro Nanang memang mantan pecandu kan seperti itu. Oke. Menurut Bro Nanang sendiri, Bro Nanang ini sudah sembuh belum sih dari ketergantungan narkoba? Narkobanya, iya. Awalnya keluarga punya pemikiran seperti itu ya. Tapi karena saya sudah dibekali ya bahwa kecanduan itu nggak bisa disembuhkan, namun hanya bisa dipulihkan. Itu bila mungkin ya, bila si penderita mau menerapkan aturan-aturan, larangan-larangan gitu. Itu bisa pemulihan itu didapat. Namun untuk sembuh sulit sekali ya, karena recovery is long journey. Recovery is long journey. Jadi pemulihan itu perjalanan yang cukup panjang, bahkan seumur hidup saya. Ya saya dilihat dari ini, keeps come back, it's work. Jadi tetap datang kembali untuk bisa menjaga pemulihan. Iya, karena penyakitnya ini musuhnya ada di dalam diri saya, nggak hengkang gitu. Kecuali kalau saya itu renovasi, reboot juga, otak saya diperbarui. Jadi sebenarnya musuhnya itu diri sendiri ya bro ya? Iya. Bukan orang lain ya? Iya. Dari diri kita sendiri. Jadi tergantung dari kitanya ya, bisa memanage atau tidak untuk bisa kembali lagi makin narkoba atau tidak gitu, seperti itu ya. Nah, dan keluarga juga mendukung. Keluarga pasti mendukung gitu. Kepercayaan apa saja sih yang udah Bro Nanang dapat selama ini dari Bro Nanang sudah pulih ini? Kan otomatis setahu saya kalau orang masih pulih ya, bukan sudah pulih, proses pulih. Jadi bahaya kalau sudah pulih. Jadi maksud saya gitu loh, dari Bro Nanang
masih makan narkoba kan otomatis kepercayaan hilang. Ya. Kan sekarang Bro Nanang sudah berusaha menjadi lebih baik lah dibanding yang dulu amin. ya. Kepercayaan-kepercayaan apa saja yang sudah kembali datang ke Bro Nanang? Oke, kepercayaan di dalam program saya di tempat rehab itu sudah saya dapatkan, mulai saya mendapatkan menjadi HUD, jadi head ya, menjadi chip, itu kan kepercayaan ya. Dari hal kecil itu mendapatkan outcome itu juga kepercayaan ya, itu terus sampai ke Asis Mayor, sampai saya diajak oleh PM Brunyono itu untuk jemput klien di Polres Bangkalan untuk intervensi, itu saya yang jadi Jadi supir. ya. Nah, itu kan kepercayaannya wah buat saya. Ya. Jadi ada privilege tertentu yang diberikan ya dari pihak tempat rehab ya kepada Bro Nanang. Nah, selain itu juga dari keluarga kan, mulai dan dari libur 1 minggu sekali ke 2 minggu, ke seminggu 2 kali. Nah, kemudian dipercaya ditaruh di lapas ini, dapat untuk ngisi, terus ada di kayak umat, ya. Nah, makanya saya bilang sibuk nih Bro Ensis, ya banyak kerjaannya, jadi makanya susah untuk mengundang Bro Nanang ini. Oke Bro Nanang, terakhir, benar-benar terakhir. Pesan-pesan Bro Nanang buat Bro Ensis atau teman-teman yang di luar yang masih menggunakan narkoba agar bisa berhenti dari narkoba apa? Ya, pesan saya selama Bro Ensis ini tidak mau berhenti ya. Jadi pesannya yang belum jangan coba-coba mendekat atau coba menggunakan ya. Yang belum, yang sudah segeralah berhenti karena kita nggak akan menang ya. Seberapa kaya pun Bro Ensis ini pasti akan jatuh miskin, apalagi yang miskin. Apalagi hancur ya, Bro ya. Seberapa kuat pun Bro Ensis ini pasti akan tumbang, apalagi yang lemah. Nah itu. Nah, maka 3, ada tambah 1 lagi lah. Kalau arisan itu kalau nggak mau berhenti, kalau nggak di penjara ya direhab, ya mati. Nah, kalau menur ya, jadi menur 4 lah. Gila berarti ya. Iya, ya itu arisannya, tinggal nunggu arisan itu aja. Gitu. Oke, jadi saya ambil satu garis kesimpulan bahwa yang dari Bro Nanang tadi bicarakan, sebenarnya tidak ada pecandu narkoba yang bisa sembuh gitu Bro ya. Bisa. Tapi hanya bisa dipulihkan. Jadi seperti orang sakit kronis ya, jadi misalkan dia melanggar atau melanggar pantangan-pantangan yang sudah diberikan, dia bisa kembali menggunakan seperti itu ya. Jadi keluarga juga harus sangat mendukung gitu ya, harus mendukung untuk mereka para edik ini untuk sembuh gitu kan. Terus juga sebelum menggunakan lebih baik tidak menggunakan sama sekali gitu ya Bro ya. Kalau sudah menggunakan berusaha untuk berhenti langsung. Sebelum yang Bro Nanang bilang tadi ada 4 pilihan. Masuk ke rumah sakit jiwa karena gila. Terus miskin semiskin-miskinnya. Iya. Mati atau penjara, seperti itu Bro Ensis. Oke Bro Ensis, seru sekali bincang-bincang kita dengan Bro Nanang. Mungkin kita ketemu di lain waktu lagi bersama saya, bersama Hadi, ya dengan bintang tamu yang lain di channel yang sama di hari yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Subscribe. Oh oke. Ya terima kasih. Iya. Oke, jangan lupa Bro Ensis like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.